Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala anugerah yang Allah berikan. Pada kesempatan ini kita kembali sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang diterima oleh Allah, yang menjadi sebab mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sama-sama berdiam sejenak di masjid ini dalam tausiah dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebab agar kita sama-sama yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan kajian kita pada satu kitab yang mempelajari tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab yang mempelajari tentang bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana karakteristik Nabi, termasuk dalam hal ini secara lebih dalam lagi dibahas tentang bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan ini kita sama-sama akan mempelajari tentang lihiyatuhu sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana janggut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Al-Barra radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan qassal lihyati. Al-Barra radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang laki-laki yang mempunyai janggut yang tebal. Kemudian di dalam hadis lain, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana azimal lihyati, rawahu Ahmad wa hassanahu al-Albani. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana azimal lihyah. Azim artinya mempunyai janggut yang lebat. Nah, jadi dari sini jelas baik yang berasal dari Al-Barra ataupun dari hadis Ali bin Abi Thalib dengan jelas menjelaskan bahwasanya Nabi itu adalah seorang yang mempunyai janggut yang lebat. Jadi sidin itu mempunyai janggut nang lebat tetapi rapi. Jadi kada janggut sidin itu tabal, panjang, lebat, tetapi beliau senantiasa selalu merapikan janggut yang ada di dagu beliau. Nah, jadi kalau sudah jelas demikian ya, bahwasanya janggut itu adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada nang orang berjanggut pina panjang, jangan sekali-kali kita hina. Artinya ini adalah merupakan salah satu bentuk pengamalan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang mungkin karena mungkin kita ini kan orang nang kada terbiasa bersama dengan orang yang mempunyai janggut yang panjang. Lantas kemudian kita hina, kita cemooh misalnya, ya, itu adalah merupakan salah satu hinaan kita, cemoohan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hadis ini adalah hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi itu adalah seorang yang mempunyai janggut yang tebal. Ya. Nah, hadis lain dengan tegas menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh atau memerintahkan, ya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ifa'il lihyah. Jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, ya, menyuruh untuk merapikan janggut.
Nah, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhikus syawariba wa'qul liha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ujar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, anhikus syawariba, cukurlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syawarib yakni kumis. Anhikus syawariba wa'ful liha. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Nabi adalah memotong kumis atau mencukur kumis, kemudian i'fa'ul liha, merapikan janggut. Nah, ini sunnahnya Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ada orang nang memanjangakan sisingut sing panjangan, sedangkan janggut dikarik, nah itu berarti dia telah mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang ada kita melihat sisingut sing panjangan. Nah, besing haja memanjangan sisingut sampai 5 cm singut, sedangkan janggut nang sebenarnya janggut itu kawa dirapiakan, kawa dipanjangkan, tetapi malah janggut itu dicukur, dikarik. Nah, ini artinya adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah, tabalik. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah kalau sisingut itu hendaknya dicukur, dikarik. Nah, sedangkan janggut itu dibiarkan, tetapi tetap dengan tertata rapi, selalu dirapikan. Nah, jadi memang kita ini kadang berbeda dengan orang-orang Arab. Beda dengan orang-orang Arab yang terkenal dengan janggut, ya, karena memang sapalih kalau kita ini kan kada tapi pembuluan lah jurang kan. Kada tapi handak, kada tapi pembuluan. Nah, hendak saja bejanggut itu hendak, tapi dasar memang kada kawat tabal janggut. Nah, ulun sendiri terus terang nih, ulun kada mengaramput. Ulun pernah dirawa orang Arab pas umrah tadi nah. Ujar orang Arab, buhan Arab marawa ulun janggut jurun apa janggut. Nah, artinya inya itu mungkin sengaja memadahkan pada ulun ini kada tapi panjanggutan. Memang ulun pribadi janggut ini hendaknya kayak orang tabal, cuma dasar tumbuhnya nang kayak ini, nah tunggal butingan tumbuhnya Pak. Nah, jadi memang dasar kayak itu sudah kodratnya kayak apa. Nah, jadi ujarnya asal lucu kira-kira lah melihat janggut tunggal butingan tumbuh kayak ini, jarang-jarang pulang panjang-panjang. Nah, tapi ulun kada pernah mengarik-ngarik, lihatakan aja ya. Ini adalah salah satu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang berbeda dengan orang-orang Arab yang terkenal memang mereka itu istilahnya pembuluan lah jurang ya, lebat ya, janggut ya. Nah, itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di dalam wa fi riwayatis sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina ahpus syawariba wa aufu al-liha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Khaliful musyrikin, selisihilah, artinya berbedalah kalian, kata Nabi, berbedalah kalian wahai kaum muslimin, ya, orang-orang Islam itu harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Dengan cara apa? Dengan cara mencukur kumis dan memelihara janggut. Nah, karena orang-orang musyrik pada saat itu mereka suka memanjangkan kumis mereka. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyelisihi orang-orang musyrik dengan cara mencukur kumis dan memanjangkan atau merapikan janggut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah merupakan salah satu bagian daripada fitrah, ya. Jadi baik itu mencukur kumis atau memelihara janggut adalah merupakan bagian daripada fitrah manusia, bagian daripada kesucian manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya fitrah itu ada terbagi menjadi dua. Jadi fitrah itu atau kesucian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitrah qalbiyah atau fitrah ruhiyah. Jadi ujar beliau bahwasanya kesucian yang pertama itu adalah kesucian hati dan kesucian ruh. Nah, bagaimana, apa yang terkait dengan kesucian hati dan kesucian ruh? Yang pertama adalah yang paling penting ketika seseorang ingin ruhnya, ingin hatinya itu menjadi suci adalah tauhidullah. Jadi yang pertama sekali adalah bahwasanya ketika seseorang itu menginginkan kesucian ruhnya, kesucian jiwanya, kesucian hatinya, maka dia harus benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam hatinya, di dalam ruhnya. Kalau masih saja melakukan hal-hal yang berbau syirik, kalau masih saja melakukan kesyirikan kepada Allah, berarti perlu dipertanyakan akan kesucian ruhnya, kesucian jiwanya. Berarti belum suci, Pak. Belum suci, belum murni lagi dirinya, ruhnya, karena dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, agar hati, ruh kita ini tetap terjaga kesuciannya, maka kita harus selalu bisa untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali dulu diri kita masing-masing. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan mampu untuk mengenal Tuhannya. Jadi kita kenali dulu diri kita. Kita ini lahir dari mana? Kita ini hidup, siapa yang menghidupkan? Kita ini bisa hadir ke masjid, ya, untuk sholat jamaah, untuk thalabul ilm, siapa yang memberikan kesempatan? Siapa yang memberikan kemampuan? Kita bisa ini, bisa itu, siapa yang memberi rizki lawan kita? Kemana akhirnya kita ini nanti akan kembali? Nah, tentu ketika kita menyadari, ketika kita bisa merenungi, meresapi bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang wajib mengabdi kepadanya, yang wajib beribadah kepadanya, kita serahkan ibadah kita, ya, salat kita, mati kita hanyalah milik Allah, maka niscaya kita akan mampu mengenal Rabb, mengenal Tuhan kita, mengenal Allah.
lebih cinta lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga agar bisa ruh kita ini menjadi fitrah adalah mahabbatullah, kata beliau, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mencintai Allah? Cara kita mencintai Allah adalah dengan cara mengenal tauhid, mengenal uluhiyah Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jadikan Allah satu-satunya zat yang paling kita cintai. Ayyakun Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah engkau jadikan Allah dan Rasulnya, Allah dulu yang pertama, baru Rasul, adalah yang paling dicintai daripada mencintai selain daripada keduanya. Kalau kita masih cinta kepada keluarga kita, kalau kita masih saja cinta, artinya cinta kita ini melebihi cinta kita kepada Allah. Kadang orang ada yang lebih cinta kepada istri, kadang orang ada yang lebih cinta kepada suami, lebih cinta kepada anak, lebih cinta kepada keluarga. Bahkan kadang ada orang yang lebih cinta kepada harta benda yang dia miliki. Nah, sehingga rasa cinta dia itu kepada apa yang dia miliki, lupa kepada cinta kepada orang yang memberikan semua itu kepada dirinya. Ingat bahwasanya keluarga adalah milik Allah, Allah yang memberi. Ingat bahwasanya anak adalah milik Allah, anak adalah milik Allah, Allah yang menganugerahkan. Harta benda adalah milik Allah, Allah yang memberikan. Dan semua titipan-titipan, semua amanat yang diberikan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut semua itu, ambil semua itu di dalam diri kita, pada diri kita, patutkah kita cinta kepada apa yang kita miliki, sementara kita tidak cinta kepada orang yang memberikan semua itu kepada diri kita? Maka ketika kita mampu mahabbatullah, ma'rifatullah, tauhidullah, insyaallah kesucian fitrah qalbiyah, fitrah ruhiyah niscaya akan didapatkan oleh setiap diri kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang kedua kata beliau adalah fitrah amal. Jadi fitrah amal, fitrah amalan, artinya kesucian amalan. Nah, jadi apa? Ketika seseorang hendak mendapatkan fitrah ini, dia bisa melakukan sesuatu, ya, dia bisa melakukan sesuatu terhadap anggota badannya. Dia bisa melakukan sesuatu terhadap anggota badannya sehingga fitrah badaniyah, ya, fitrah badaniyah yang dilakukan daripada amal itu bisa didapat. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah. Kata beliau, ada 10 macam, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk kesucian. Nah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qassus syaribi. Perkara yang pertama adalah qassus syarib. Apa itu qassus syarib? Tadi memotong atau mencukur kumis. Nah, ini salah satu macam daripada kesucian. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'faul lihyah, memelihara janggut. Nah, jadi itu yang kedua yang termasuk daripada fitrah adalah memelihara janggut.
Kemudian yang ketiga adalah as-siwak. Nah, as-siwak itu kalaunya siwak itu Pak sejenis kayak kayu, ya, kayu yang biasa digunakan. Kalau kita mungkin nggak terbiasa. Nah, kalau orang-orang Arab itu terbiasa bawa siwak di kantong hendak sembahyang itu Pak. Nah, seperti ini, di siwak gigi. Nah, itu kan salah satu bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ya kalau kada terbiasa bisa aja bersikat gigi, ya, gosok gigi itu termasuk daripada bagian siwak. Nah, jadi as-siwak, gosok gigi, nah ini merupakan salah satu bentuk daripada fitrah. Kemudian yang seterusnya adalah al-istinsyaqul ma. Istinsyaqul ma artinya memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, memasukkan air ke dalam lubang hidung sebelum wudu, ya kan? Sebelum wudu istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, lubang hidung. Nah, ini bagian daripada fitrah, kesucian. Kemudian yang seterusnya adalah waqassu al-azfar. Yang seterusnya adalah memotong kuku. Memotong kuku. Nah, ini kan semua bisa adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, memotong kuku, ya kan? Nah, itu bagian daripada fitrah. Kemudian yang selanjutnya bagian daripada fitrah juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah adalah ghuslul barajim. Ghuslul barajim artinya membasuh persendian. Nah, membasuh persendian maksudnya adalah persendian tangan dan persendian kaki. Baik itu persendian jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Jadi baik sunnahnya itu, dan ini merupakan salah satu bentuk daripada fitrah, bagian daripada fitrah. Ketika kita wudu itu, ya, sebelum wudu basuh dulu tangan. Persendian tangan ini kita basuh. Nah, dan ketika kita membasuh tangan sampai siku pun jangan dilewatkan juga persendian tangan ini. Juga harus kita apa? Ya, kita basahi. Nah, bahkan ketika kita membasuh kaki, ya, membasuh kaki itu kadang Pak di keran itu, nah kita kalau wudu kadang, nah cukup kayak ini aja. Ini banyu, keluar banyu, nah, kayak ini aja kita kadang kan, batis ini kita surung ke banyu tanpa kita selak-selak. Jadi membasuh batis itu persendian jari-jari kaki, ya, jari-jari jemari kaki itu harus juga disela-sela lawan tangan supaya basah juga. Nah ini bagian daripada sunnah fitrah, yaitu ghuslul barajim, membasuh persendian. Kemudian yang selanjutnya adalah tanful ibut. Nah, tanful ibti, bulu ketiak. Nah, ini bagian daripada sunnah Nabi, mencukur bulu ketiak. Mun sudah panjang bulu ketiak Pak, sadang dikarek, jangan dipanjangkan. Nah, Nabi memberikan batas sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas Ibnu Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan batasan, ya. Nabi itu pernah memberikan satu batasan bahwa dalam hal apa mencukur, baik mencukur apa bulu ketiak, mencukur bulu apalagi kemaluan dan lain sebagainya, ya, itu yang merupakan sunnah fitrah tadi, itu tidak lebih kata Anas bin Malik, tidak lebih dari 40 malam. Kada lebih dari 40 malam, Pak. Jadi 40 malam sadang dah. Mun sudah lebih pada 40, mun sudah lebih, nah itu berarti mun hendak menjalankan sunnah Nabi jangan lebih pada 40.
mun sudah 40 hari 40 malam sadang dah dikarek, sadang dah dicukur. Nah itu ini bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, halqul anah. Nah, khalqul anah ini juga merupakan bagian daripada sunnah fitrah, yaitu mencukur, mohon maaf ya tadi, mencukur al-anah. Al-anah tadi belum sempat tadi apa? Khalqul anah, mencukur bukan kemaluan, bulu kemaluan. Nah itu. Kemudian yang seterusnya adalah al-intiqadul ma. Intiqadul ma ay al-istinja. Nah, jadi yang dimaksud dengan intiqadul ma adalah al-istinja, beristinja. Ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Kemudian yang terakhir dalam riwayat lain bahwasanya yang ke-10 adalah al-mutmamah. Yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Ini juga ketika kita sebelum memulai wudu, hendaklah kita berkumur-kumur, hendaklah kita istinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, ini 10 yang termasuk daripada kesucian fitrah lahiriah, ya. Fitrah secara lahir, ya, yang bisa kita lakukan terhadap anggota badan hingga kita bisa memperoleh kesucian dan memperoleh fadilah, keutamaan daripada sunnah yang kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah sesuatu yang disunahkan, Pak. Nah kan, ini adalah sesuatu yang disunahkan. Nah, masalah potong memotong, cukur mencukur, cabut mencabut, ada sunnah yang dilarang. Ada sunnah yang dilarang, Pak. Ada sunnah yang dilarang. Kapan kira-kira? Nah, kapan kira-kira seseorang itu dilarang untuk mencukur kumis, termasuk mencabut bulu ketiak atau bulu hidung, mencabut rambut? Itu kapan kira-kira, Pak? Ada yang tahu lah, Pak? Sunnah, tapi sunnahnya ini dilarang. Kira-kira kapan, Pak? Ketika seseorang itu sedang berihram. Jadi ketika seseorang itu sedang ihram, jadi sudah niat untuk melaksanakan ibadah umroh atau niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika seseorang sudah meniatkan, melepaskan niat labbaika umratan atau labbaika hajjan, maka sejak saat itu berlakulah larangan. Padahal larangan ini disunahkan, Pak. Padahal larangan ini disunahkan oleh Nabi, tetapi ketika seseorang sedang ihram, ini menjadi suatu larangan, di mana ketika seseorang melanggar larangan ini, dia harus membayar dam, itu dengan menyembelih seekor kambing. Nah ini Pak, sunnah, tetapi dalam satu keadaan, dalam satu kondisi menjadi satu larangan yang mengharuskan kita membayar dam ketika kita melanggar larangan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan teruskan dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jismuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana bentuk fisik, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian yang semakin mendalam lagi tentang pembahasan mengenai bagaimana sosok, bagaimana bentuk tubuh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama rindukan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama menjadi teladan bagi
kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.